Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama pada malam hari ini. Judulnya adalah akhirnya tokoh-tokoh internasional yang ada di luar negeri ya nimbrung nunggu pengumuman tentang nasib Kosman dengan P21 atau P21A-nya. Apakah Kosman dibebaskan atau malah ditambah hukumannya gitu, demikian ya. Nah, di sini yang hadir adalah Tommy Bastaman dari Amerika, Lindsay Mursalin dari Amerika. Ini termasuk kelompoknya bosnya WAFM, We Are for Murtadin, saya bilang gerakan internasional ya, yang memang dia itu menampung orang-orang murtadin gitu, dan juga menyokong orang murtadin gitu. Demikian, dan ya menjadi narasumber ya, membuat konten-konten YouTube yang menurut saya tidak bagus ya, karena yang ditampilkan tuh tidak orang yang berbobot. Contoh kemarin ada seorang yang dari Negro Amerika ya, dia hanya pernah tinggal 11 tahun di Sudan tapi menjadi narasumber. Dia bukan seorang pastor, dia juga bukan seorang pendeta, dan dia pun bukan seorang converter, bukan seorang yang murtad. Kemudian dia bicara masalah Islam itu begini begitu, loh, ngaco, orang biasa. Dia tidak memiliki reputasi atau kompetensi sebagai narasumber, tapi dipakai oleh Lindsay Murtadin ya, karena dia mungkin perlu juga untuk ngombok-ngombok Islamnya. Kan Islam itu kan lagi diobok-obok nih. Ya, J. Smith masuk dalam bahasa Indonesia, katanya ada fakta Rasulullah Muhammad tidak ada namanya. Tidak ada peninggalan sejarah tentang Nabi Muhammad, maka Muhammad itu dianggap tidak ada. Goblok nih. Mengatakan kenapa? Karena tidak ada koin yang pakai nama Muhammad. Loh, memang Muhammad tuh ngurusin koin. Nabi Muhammad tidak pernah ngurus koin. Bahkan Rasulullah tidak pernah mengurus pasar. Ada harga pasar berubah, biar aja. Nah, jadi Islam itu waktu itu berkembang itu di abad-abad dan dalam budaya dunia ya, abad Persia, Romawi, yang menggunakan koin-koin dirham dan dinar. Dan dirham dinar itu tidak harus menggunakan lambang pemerintah Rasulullah, nggak ada. Ya tetap aja dipakai, tapi tetap aja Rasulullah memimpin kan sebagai seorang nabi, dan uang dirham dinar tetap berjalan ya sebagai mata uang internasional ya. Mereka sekarang berkumpul nih menunggu tanggal tanggal 20 jam 24 nih kan, deadline-nya hari ini kan, tanggal 24 25 ya. Apakah si Kosman bebas gitu karena dianggap P21 atau P21A-nya tidak lengkap atau gimana? Dan juga hadir sini yang baru ya, Julia Grace. Ini dari Maluku, tapi yang tinggal di Belanda. Saya curiga beliau ini dulunya adalah mungkin anak cucu daripada RMS ya, Republik Maluku Selatan, yang dulu pernah ya berontak terhadap NKRI ya. Kan Belanda itu kan ingin mendominasi negara kita menggunakan tindakan polisional kan, dilawan oleh orang bangsa Indonesia kan. Di Surabaya NU misalkan membuat fatwa jihad di sana dengan teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo melawan ya sekutu yang membonceng Belanda gitu, demikian ya. Lalu mereka membuat juga negara-negara bagian ya, negara republik gitu ya, termasuk Republik Maluku Selatan, namanya RMS ya. Tapi ya Indonesia bisa mengalahkan mereka, menumpas. Tapi mereka kembali kepada pelindungnya, yaitu Belanda, yang memang Belanda itu ingin agar Maluku jangan sampai masuk ke NKRI, karena di sana kaya dengan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh perdagangan internasional di Eropa gitu. Mereka dibolehkan menjadi warga negara Belanda. Nah, mungkin ini Julia Grace ini mungkin ya, karena dikatakan ibu Julia Grace itu bu pak, katanya itu orang dari Maluku loh tapi di Belanda. Nah, si Grace ini katanya akan membawa kasus Kosman ke parlemen Belanda, biar ramai di Eropa, biar masalah Kosman itu menjadi bahan pembicaraan surat kabar internasional. Karena apa? Surat kabar di Indonesia tidak ada yang mengupas masalah si Kosman, karena emang tidak terlalu penting gitu loh. Emang lu siapa ya kan gitu. Tapi mereka tuh nganggap itu sesuatu yang besar. Ini kata dia sudah menyurati parlemen Belanda, dan siapa tahu katanya ada keajaiban. Parlemen Belanda mau membicarakannya sehingga masalah si Kosman rame. Oke, dengar dulu bagaimana mereka yang ngomong ya. Artinya apa Pak? Saya orang awam, saya nggak ngerti. Bahasa Arab artinya bapak, artinya pendeta juga. Oh gitu, ya Pak. Saya kan setiap kali bilang Abi, saya nggak ngerti. Puji Tuhan kita bisa bertemu. Saya pernah telepon Abi 1 kali. Oh ya, Ya, itu saya Pak. baik Bu Yulia. Ya Pak, pergerakan terakhir bagaimana Bu Yulia Grace? Ada yang ada Ya gimana? saya di sini saya
saya bukan sarjana hukum, saya esteller aja, S1 nggak esteller doang. Dan saya hubungi Amnesty International, udah berapa kali saya hubungi ke sana. Saya tunggu aja jawabannya, dan saya baru dapat kabar dari parlemen di partai yang namanya Partai for Freedom di Belanda. Ya, saya masuk ke sana ke mereka. Terus nanti kita mesti berdoa saja supaya akan didebat di parlemen. Kita berdoa. Kita berdoa supaya semua bisa terbuka. Tidak ada satu yang tertutup lagi. Saya percaya itu. Ya, kalau sampai masuk parlemen berarti ada wartawan yang paling banyak yang nonton. Dan kita berdoa. Yang tadi saya kirim ke Pak Tony dalam bahasa Belanda, tapi makanya saya bilang tanya Tante Google aja. Tapi saya percaya ada mujizat Tuhan akan terjadi. Sudah cukup Pak Saifuddin. Orang-orang Kristen itu udah ditekan, udah berpuluh-puluh tahun. Sekarang waktunya untuk kita bertindak. Haleluya, saya percaya itu. Ya Pak, luar biasa. Saya dari kecil saya Kristen. Saya bangga dengan orang-orang yang bilangnya Muhtadin. Karena orang Kristen tidak begitu banyak bawa jiwa untuk Tuhan. Cuma menyanyi di gereja puji Tuhan, haleluya, keluar aku lupa. Tapi kalau orang Muhtadin, itu luar biasa loh Pak. Saya bangga, saya bersyukur Tuhan. Banyak Muhtadin terjadi yang membawa jiwa-jiwa. Yang saya dengar 2 juta 1 tahun itu, luar biasa Pak. 2 juta 1 tahun itu hoax ya, itu hoax dari Christian Prince. Ketika saya membuat postingan pertama tentang Christian Prince, saya dikritik ya, hey you, kata, you know that Christian Prince converted a Muslim to Christianity 1 million ya per year ya. Saya bilang kalau setiap tahun 2 juta Muslim, habislah Muslim Indonesia. Kita kan punya 200 juta ya penduduk. Kalau setahun 2 juta berarti dalam waktu setahun habislah Muslim Indonesia. Itu kenapa si Christian Prince membuat hoax kan. 2050 there is no Muslim in Indonesia. Gila nggak? Itu proyek gila-gilaan tapi juga proyek impian ya. Oke. Kenapa mereka itu gila-gilaan mau membawa ini ke parlemen Belanda? Karena tadi di sini kan nampaknya media massa Indonesia tidak ada yang merespon. Media massa yang mainstream tidak ada yang mau ngurusin si Kosman. Ini disampaikan oleh si Lindsay Murtadin sampai mengatakan bahwa media massa Indonesia itu bukan cuma tapi tidak punya kemaluan. Gini silakan ya cek ya. Jadi harusnya kita berbangga kita punya Pak KC. Bukan banci. Media sudah tidak punya kemaluan. Ya. Pokoknya hal yang satu mengenai media. Ini kok ada sounding ya. Coba ambilkan ini tripod saya. Tanyakan ke saya. Yang berikutnya mengenai Abdul Somad Yaya Waloni. Kompas.com kriminalkan bunuh manusia lain karena beda agama. Ya, dikit. Kalau mereka takut, kita akan bukakan dari internasional. Saya juga media-media atau koran-koran Indonesia, saya sudah lupa. Itu dipakai untuk oleh pihak-pihak tertentu untuk propaganda mereka. Jadi bukan lagi mereka memberitakan hal yang berimbang, hal yang seimbang. Sudah tidak ada keseimbangan. Siapa yang majority, itulah mereka yang memenang di media. Sama halnya di Amerika, di Indonesia, di Amerika, dimanapun sama. Ya, itu media sudah menjadi alat propaganda untuk pihak tertentu, untuk kepentingan dan agenda seseorang. Ya kan? Katanya
gara-gara MKC tidak masuk dalam koran-koran, ditafsiri katanya koran-koran itu tidak memiliki kemaluan, kata Siglinsia, dan dijadikan sebagai agenda seseorang. Apa nih maksudnya ya? Ketahuan kenapa dia kan tidak pernah sekolah. Ini istri seorang pastor di Amerika ya, yang tidak laku lagi, udah tua ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Akhirnya dia tampil cantik kan di depan umum, nggak tahu cari perhatian atau mungkin gantiin suami, nggak tahu lah. Ya, dia seorang Chinese ya, yang dari Jawa pada Jakarta, nggak tahu. Katanya sih dia pergi gara-gara kasus 1998. Tapi tidak, dia itu kan keluar lagi gara-gara kawin sama orang bule. Itu aja sudah. Kawin sama orang bule atau menjadi TKW, nggak tahu. Ngaku-ngakunya saya katanya korban 1998, kepala saya ini murtadin, saya ini kepala saya berharga sekian dolar. Ngakunya di depan Christian Prince. Ya, soalnya kesannya di saya itu kan kalau orang murtad mau dibunuh, padahal tidak ada. Ya, tiap hari, tiap minggu banyak artis yang murtad, nggak ada masalah kok, nggak ribut kan. Bahkan Bu Sukmawati mau pindah agama pun nggak apa-apa, itu hak mereka kok, itu HAM, silakan saja, nggak bakal diapa-apain, nggak bakal diancam-ancam. Dan di sini ya temuannya adalah bahwa mereka sudah ini ya, dari luar negeri, dari mana, dari Maluku, dari mungkin ya, saya yakin ini ibu ini adalah keturunan RMS ya, yang mau mencoba-coba membawa kasus ini ke Eropa, ke Belanda, karena di Indonesia tidak ada yang mau mengadvokasi kasus si Kosman. Nah, di sini kan kata Pak Tony, ini katanya dari dari Maluku ya, silakan ya. Hubungi Amnesty International. Kenapa Ibu Julia Grester hatinya ikut-ikutan bersama kita? Dia dari Ambon, dia tahu kasusnya di Ambon luar biasa. Dia pernah ya, kasus dari Ambon. Saya yakin bahwa kasus Ambon tidak sampai membuat orang eksodus keluar negeri ya. Yang berkasus Ambon yang keluar negeri itu ini ya, masalah RMS ya. Kalau RMS ya benar, memang semua pemberontak itu dibawa ke Belanda. Kalau kasus Ambon biasa, kasus kerusuhan kemarin nggak ada yang sampai ke luar negeri ya. Oke. Ada juga orang yang keturunan dari RMS yang bagus ya. Ini contoh Daniel Sahuleka, bagus. Nyanyinya sampai dunia internasional dan tidak pernah ngobok-ngobok bangsa Indonesia. Dia membuat karya gitu loh. Ini bagus lagunya nih, Don't Sleep Away This Night ya. Ini kan sambil menghibur para Kristen yang sekarang lagi pada gundah gulana menunggu jam 24.00 ya. Yang mana hari ini kan katanya itu hari terakhir si Kosman, apakah bebas ataukah tetap diteruskan, karena mungkin masalah P21-nya sudah melewati batas waktu. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Daniel Sahuleka, Don't Sleep Away This Night. Tomorrow near, never I felt this way. Tomorrow how empty it be the day. It is a bitter obvious to tear that I hide. To know that you're my only light. I love you, oh I need you, oh yes I do. Ada sini yang membuat mereka tidak bisa tidur ya. Don't sleep away this night my baby. Please stay with me at least till dawn. It hurts to know another hour has gone by. And every minute is worthwhile. Oh, I love you. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.